Kita udah lama banget nih nggak bikin roti goreng. Oke, langsung aja kita bikin. Aku pakai tepung terigu kurang lebih setengah kilo. Pakai gula pasir 4 sendok makan, kemudian 1 butir telur. Lanjut pakai ragi instan kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Nah, bahan pertama udah masuk. Ini kita uleni dulu, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Pokoknya kita uleni sampai adonan ini tuh bener-bener pas ya. Untuk tepungnya tadi kita tambahkan per tahap dulu ya teman-teman. Kemudian kalau dirasa tepungnya udah pas, ini kita tambahin margarin sekitar 4 sendok makan. Adonannya ini kita uleni sampai dirasa itu kalis atau tercampur merata. Kalau udah seperti ini kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit atau sampai mengembang. Nah, sambil nungguin adonannya mengembang, kita siapkan dulu untuk isiannya. Untuk isiannya kali ini kita mau pakai sayuran ya. Aku pakai 2 jenis sayuran, ada wortel sama kentang. Untuk kentangnya kita potong kotak-kotak kecil aja seperti ini ya, pokoknya sesuai selera aja sih. Untuk wortel juga sama, kita potong kecil-kecil. Oh ya, nanti bakalan aku tambahin sosis ya. Sebenarnya lebih enak lagi kalau pakai ayam suwir. Tapi karena lagi nggak punya stok ayam, jadi ya udah kita pakai bahan seadanya. Kemudian di sini kita mau bikin bumbu. Untuk bumbunya aku pakai merica, ada bawang putih sama ada bawang merah, kemudian ada garam. Kita ulek dulu semua bumbunya sampai halus. Nah, kalau bumbunya udah halus, lanjut sekarang kita tumis ya. Gak lupa kita tambahkan penyedap rasa. Kemudian kalau bumbunya udah mateng, tinggal kita cemplungin aja sayuran yang udah kita cuci. Untuk matengin sayurannya, di sini aku tambahin sedikit air. Kemudian supaya nanti untuk isiannya itu lebih nyemek, ini aku tambahin tepung maizena. Udah kita taburin gini aja, nggak perlu kita cairin dulu ya. Kalau teman-teman mau dicairin dulu juga nggak apa-apa, karena lagi males ya udah kita taburin aja. Kemudian kita aduk-aduk. Tambahkan kecap manis secukupnya, kemudian tambahkan gula pasir supaya nanti rasanya itu nggak begitu asin, tapi rasanya nanti tuh ada pedes sedikit dari merica, kemudian ada manis sama gurih. Bahan-bahan udah siap semua, sekarang lanjut kita bentuk. Untuk adonannya juga udah ngembang sempurna ya. Kita uleni lagi untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan tadi. Ambil adonan secukupnya, kemudian tinggal kita pipihkan aja seperti ini. Kalau udah pipih seperti ini, baru bagian tengah kita kasih isian sayuran tadi. Kita tarik bagian pinggir-pinggir, terus kita cubit supaya sayurannya itu tertutup sama adonan ya. Pokoknya gampang banget teman-teman bikin roti goreng seperti ini, dijamin anti gagal. Ini adalah kue kesukaan suami, jadi dulu pas awal-awal nikah tuh pokoknya hobi banget bikin kue seperti ini. Bisa jadi teman ngopi sebelum suami berangkat ke kebun ya, karena suami aku tuh memang kalau pagi hampir nggak pernah sarapan. Jadi untuk isiannya nanti nggak cuma sayuran aja, tapi aku juga mau pakai pisang. Oke, ini setelah kita bentuk semua dirasa cukup, kemudian kita taburi dengan tepung roti atau tepung panir. Kita ngirit aja ya teman-teman, karena stok tepung panir juga menipis nih, tinggal segini, soalnya warung juga jauh. Makanya kita taburin aja seperti ini, nggak kita celupin ke adonan tepung. Untuk yang isian sayuran udah selesai, kita kasih tepung panir semua. Sekarang kita lanjut untuk yang isian pisang. Sebelumnya pisangnya udah kita kukus dulu ya. Di sini aku menggunakan pisang raja. Pokoknya caranya juga hampir sama seperti kita ngebentuk adonan yang isi sayur tadi. Cuma bedanya ini bentuknya sedikit panjang ya, nggak bulat seperti yang isian sayur. Tapi untuk rasanya tetap sama-sama enak teman-teman. Singkat aja semua udah kita bentuk, lanjut ini kita goreng. Kita goreng menggunakan api kecil aja ya, supaya nanti matangnya merata. Cukup 2 kali balik aja ya teman-teman. Roti goreng yang versi ini walaupun sampai besok itu dijamin tetap empuk. Nah, kalau udah berwarna kecoklatan merata seperti ini, lanjut kita angkat kemudian kita tiriskan. Untuk yang isian sayur ini 2 kali goreng ya. Aku memang sengaja bikinnya nggak banyak. Sekarang kita lanjut goreng yang isian pisang. Untuk isian pisang ini juga kita kasih baluran tepung panir, tapi nggak banyak, cuma bagian 2 sisi aja. Dan ini teman-teman, untuk roti gorengnya udah mateng, Masya Allah, mendul-mendul gembul ya. Ini kita cek bagian dalamnya juga matang sempurna. Untuk yang isian pisang juga hampir sama teman-teman, tapi aku lupa nggak nge-record. Oke, untuk videonya kira-kira sampai di sini dulu ya.